Selamat pagi anak bapak semuanya. Sehat-sehat terus ya nak ya. Nah, sedikit motivasi yang bapak berikan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Apa itu? Motivasi bapak hari ini yaitu apakah anak-anak bapak sudah punya impian yang ingin anak bapak gapai? Bapak harap semuanya sudah ada ya nak ya. Kenapa? Nah, itu adalah tujuan yang akan kita tuju. Hidup itu harus punya tujuan nak. Seperti Bapak di tahun 2020 ya, Bapak ingin menjadi kepala sekolah terbaik contohnya. Oke, yang disenangi anak-anaknya, yang dicintai anak-anaknya. Nah, tentunya itu Bapak perjuangkan, itulah target Bapak kan gitu. Nah, walaupun menurut Bapak itu belum berhasil, maka di tahun 2021 ini kita akan mempelajari apa kegagalan yang membuat Bapak tidak berhasil dalam menggapai impian Bapak atau tujuan Bapak. Nah, baru kita analisa, oh ternyata Bapak dalam penyampaian materi lebih galak tentunya. Oke, Bapak akan mengubahnya menjadi lebih mudah membawakan materi tersebut sehingga anak-anak Bapak senang mempelajari pelajaran Bapak. Nah, seperti itu. Jadi intinya apa? Kita punya tujuan, kita punya impian. Apa sih impian saya? Saya ingin menjadi seorang dokter. Nah, kalau misalnya saya ingin menjadi seorang dokter, apa yang harus anak-anakku lakukan? Nah gitu. Tata. Saya harus mulai dari belajar dengan serius. Ya, saya harus mulai sering-sering membaca. Karena membaca itu awal dari dunia ini. Nah, makanya ada kata pepatah itu adalah dengan membaca kita dapat mengetahui isi dari dunia ini. Wah, luar biasa ya. Membaca itu luar biasa kan gitu. Nah, jadi kalau kita mau ingin tahu mengenai dunia kedokteran atau dunia medis, maka sering-seringlah membaca buku-buku medis seperti itu. Nah, impian saya adalah saya ingin menjadi pemenang dalam Olimpiade di tahun ini. Oke, langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah kemarin saya mengikuti Olimpiade, kegagalan saya apa ya? Oh, saya terlalu ceroboh, banyak jawaban-jawaban yang saya nggak ngerti tapi saya tembak. Berharap bahwa saja itu jawaban yang benar. Padahal dalam perskoran untuk jawaban yang salah nilainya -1. Tidak menjawab nilainya malah 0. Kalau jawab benar nilainya 2. Nah, seperti itu ya. Jadi karena itu kita akan berasumsi bahwa saja matematika itu kita harus jawab semua, misalkan Olimpiade matematika. Yang penting jawaban saya berisi. Nah, artinya strategi saya kurang tepat. Oleh karena itu kita perbaiki. Untuk Olimpiade kali ini, selain kita memantapkan strategi, kita harus memantapkan diri kita untuk mencapai impian kita, yaitu menjadi pemenang dalam Olimpiade seperti itu. Jadi persiapan diri ya itu sejauh-jauh mungkin itu sudah harus matang sehingga hasil yang digapai juga maksimal. Nah, tapi itu semua pun kalau kita sudah berusaha tanpa pun ridho Tuhan, ya hasil yang kita terima gak akan memuaskan yang kemarin. Ya, gak akan hasilnya sangat memuaskan, tidak akan. Semua itu kembali lagi ke Tuhan. Makanya Bapak sering bilang, yaitu apa? Kita belajar keras, ya itu harus ada ridho Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua ada ridho dari orang tua. Jadi terus kita harus menghormati, harus menyayangi kedua orang tua kita. Oke, itu motivasi yang bisa Bapak berikan di pagi hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini itu masih berkaitan dengan pembelajaran rumus fungsi NES-IF. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari singkat ya. Sekarang kita akan melihat kembali apa perbedaan rumus fungsi NES-IF dengan rumus fungsi IF. Oke, kita kilas balik ya perbedaan NES-IF dan IF tunggal. Yang pertama, NES-IF itu terdiri dari beberapa rumus fungsi IF. Sedangkan IF tunggal itu hanya memiliki satu rumus fungsi IF saja. Kemarin sudah Bapak berikan contoh. Nanti Bapak akan berikan contoh lagi di sini ya. Kemudian jika dilihat dari flowchartnya, rumus fungsi if itu terdiri dari beberapa decision symbol, sedangkan untuk if tunggal hanya satu decision symbol. Kalau kita lihat dari bentuk soalnya, NES-IF itu diberikan berbagai jenis pilihan jawaban, sedangkan if tunggal itu hanya 2, yaitu pilihan benar, pilihan salah, udah. Kalau NES-IF itu banyak pilihannya. Nah, sekarang kita kembali ke soal cerita NES-IF. Nah, sekarang kita menulis soal seperti ini. Agustinus ditugaskan untuk mengolah data 5.000 siswa. Data tersebut sudah disajikan ke dalam Excel.
jika dijabarkan, maka data tersebut terdiri dari nomor, nama siswa, kelas, nilai penilaian harian, nilai dari penilaian tengah semester, nilai dari penilaian akhir semester, nilai akhir, dan nilai huruf. Nah, nilai huruf itu terisi secara otomatis. Ya, pastinya nilai huruf itu adalah berisi rumus-rumus yang akan kita ketikkan nantinya. Nah, jika nilai akhirnya itu lebih kecil dari 70, maka memperoleh atau menampilkan teks kurang. Ya, jika nilai akhirnya itu berada di antara 70 sampai 80, maka akan menampilkan teks cukup. Jika nilai akhirnya bernilai di antara 81 dan 90, maka akan menampilkan teks baik. Nah, jika nilai akhirnya bernilai antara 91 sampai dengan 100, akan menampilkan teks memuaskan. Agustinus hendak membuat rumus fungsi tersebut di Excel. Nah, tentunya kalau rumus fungsi tersebut harus diketikkan di nilai huruf. Kenapa? Karena rumus tersebut akan muncul secara otomatis jika diketikkan di sel yang disebut. Nah, oke. Rumus apakah yang harus diketikkan pada Excel tersebut? Untuk membantu pengerjaan, mari simak tabel Excel berikut ini. Ayo kita lihat tabelnya. Oke, ini tabel Excel-nya. Nah, perhatikan. Nah, di sini dia. Di sini hanya bisa di-capture sampai 22 saja. Ya, di sini letak nilai hurufnya. Sudah ditandai dengan kotak merah. Di sini letaknya. Nah, perhatikan kembali. Nilai huruf itu sangat bergantung dengan nilai akhir. Nah, kita ambil sampel, kita ambil contoh yang nomor 1. Namanya Agung Alfonsus Raja Gugu. Nilai akhirnya 54. Seperti itu ya. Kalau 54 kan lebih kecil dari 70. Berarti nanti nilai hurufnya itu muncul kata kurang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang Arwan Boy Sinaga. Ya, nilai akhirnya itu 86. Arwan Boy Sinaga terdapat pada sel B6. Kita lihat nilai akhir si Arwan Boy Sinaga yang letaknya di G6. 86 ya. Kalau 86 berarti secara otomatis nilai hurufnya akan memunculkan kata baik. Kenapa baik, Pak? Karena range dari 81 sampai 90 itu adalah baik. 91 sampai dengan 100 itu adalah memuaskan. Nah, kemudian pengerjaannya, kita kembali lagi lihat gambarnya. Inilah gambarnya. Ya. Oke, dari Excel ini saja kan jelas bahwa saja rumus yang akan diketikkan itu letaknya di sel H2. Ya, jelas. Karena kan aktif sel Bapak itu ada di H2. Oke, nanti sisanya yang di bawah itu bagaimana, Pak? Apakah diketikkan satu persatu? Tidak perlu, nak. Cukup kamu drag rumus tersebut ke bawah, maka secara otomatis akan terisi rumus-rumus atau formulanya. Nah, jadi pertama kita harus tahu dulu di mana rumus ini saya mau ketikkan. Oh, ternyata harus Bapak ketikkan di H2. Seperti itu. Kemudian, apalagi dari Excel yang disajikan, jelas bahwa saja rumus yang akan diketikkan nanti itu bergantung dengan nilai akhir yang terdapat pada sel G2. Nah, sebelumnya kan Bapak sudah jelaskan. Kalau secara manual, Agung Alfonsus Raja Gugu tanpa mengetikkan rumusnya, otomatis kita tahu ini nilainya adalah kurang. Alexa Jevania Ginting, nilai akhirnya 54, berarti nilai hurufnya kurang. Cara manual pun bisa mengerjakan, tapi kalau untuk 5.000 data siswa, itu ya agak lama butuh waktu pengerjaan. Jadi pastinya kita menggunakan rumus ya. Oke, jadi kita tahu dulu acuan atau acuan nilai dari huruf ini itu bergantung dengan nilai akhir. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga, jika nilai pada sel G2 itu lebih kecil dari 70, maka nilai H2-nya muncul teks kurang. Nah, sudah Bapak jelaskan tadi ya. Kalau G2-nya lebih kecil dari 70, maka H2-nya muncul teks kurang. Kemudian, jika nilai pada sel G2 lebih besar sama dengan 70 dan G2 lebih kecil 80, maka sel H2-nya muncul teks cukup. Kemudian, jika nilai pada sel G2 lebih besar sama dengan 80 dan G2 lebih kecil 90, maka pada sel H2 muncul teks baik. Dan yang terakhir adalah jika nilai sel pada G2 lebih besar sama dengan 90, maka pada sel H2 muncul teks memuaskan. Nah, kita diberikan berapa pilihan? 4 pilihan bukan? Yaitu kurang,
cukup, baik, memuaskan. Kurang, cukup, baik, memuaskan itu nggak akan bisa kita lakukan, nggak akan bisa kita tampilkan jika kita menggunakan rumus if tunggal. Oleh karena itu, ciri-ciri soal yang sebelumnya itu pasti menggunakan rumus nest if. Nah, ingat ya perbedaannya tadi antara nest if dengan if tunggal ya. Oke, kalau gitu kita sudah tahu ternyata soal-soal tersebut adalah menggunakan nest if. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama, lakukan analisa soal. Sudah kita analisa tadi, kita diberikan dua pilihan. Kurang, cukup, baik, dan memuaskan. Kita diberikan 4 pilihan. Kita sudah tahu itu bakal menggunakan nilai atau rumus fungsi nest if. Nah, rumus tersebut letaknya di H2. Namun, rumus H2 yang kita ketikkan itu berdasarkan nilai dari G2. Ya, berdasarkan nilai dari G2. Oke, yang kedua, buat flowchart-nya. Nanti Bapak akan analisa bagaimana cara membuat flowchart. Yang tiga, bentuk rumus fungsi nest if-nya. Nah, sekarang kan kita lakukan bagaimana flowchart. Yang pertama pasti dimulai. Setelah mulai, maka langkah berikutnya, tanda panah pastinya ya, kita akan memeriksa nilai pada sel G2. Sudah ada nilainya atau belum? Ya, jika sudah ada nilainya, barulah kita ke decision symbol. Nilai G2-nya bagaimana? Apakah lebih besar dari 70 atau lebih kecil dari 70? Jika G2-nya lebih kecil dari 70, ya, jika G2-nya lebih kecil dari 70. Dan iya, ya, G2, apakah G2 lebih kecil dari 70? Ya. Kalau ya, muncul apa? Muncul kurang. Nah, apakah G2 lebih kecil dari 70? Enggak. Kalau enggak, bagaimana? Kalau enggak, maka kembali lagi dia bertanya. Kalau begitu, apakah G2-nya lebih besar atau sama dengan 70 dan G2-nya itu lebih kecil dari 80? Ya, jika iya, maka muncullah kata cukup. Berakhirlah sudah, selesai. Namun jika G2 ternyata nggak lebih besar atau sama dengan 70 dan G2 ternyata nggak lebih kecil 80, maka apa yang terjadi? Jika tidak, apa yang terjadi? Jika tidak, ditanyakan kembali. G-nya tadi nggak lebih kecil dari 70. G-nya itu juga nggak ada di antara 70 dengan 80. Kemudian, flowchart-nya bertanya kembali. Kalau begitu, apakah G2-nya lebih besar atau sama dengan 80 dan G2-nya lebih kecil 90? Jadi bertanya kembali, apakah nilai G2-nya itu terletak di antara 80 dengan 90? Habis pilihan lebih kecil 70? Bukan. Di antara 70 dengan 80 juga bukan. Ditanya kembali, apakah nilai G2-nya itu lebih besar sama dengan 80 dan G2-nya lebih kecil dari 90? Kalau iya, apa yang terjadi? Muncullah baik. Jikapun masih bukan, kalau bukan atau tidak, maka muncullah kata memuaskan. Kenapa muncul kata memuaskan, Pak? Kenapa nggak buat lagi decision symbol? Karena nggak ada pilihan lain selain memuaskan. Ya. Gak ada pilihan lain, udah pasti nilai yang dimasukkan kalau nggak lebih kecil dari 70, tidak terletak di antara 70 dengan 80, tidak terletak di antara 80 sama 90, pasti kan di atas 90. Pasti udah di atas 90 itu nilainya. Ya, kalau nilainya sudah di atas 90, ya pasti nilainya udah akan memunculkan kata memuaskan. Jadi nggak perlu lagi decision di sini. Ya. Karena jawaban akhirnya sudah pasti cuma satu, yaitu memuaskan jika nilainya itu udah di atas 90. Bisa enak ya cara membaca flowchart-nya ya. Nah, setelah itu berakhirlah sudah proses. Nah, setelah berakhir, mari kita analisa flowchart-nya ini. Jadi flowchart-nya seperti ini ya nak ya. Kita analisa. Rumus nest if-nya itu adalah sama dengan if G2 lebih kecil 70. Dari mana ini Pak? G2 lebih kecil 70. Dari mana G2 lebih kecil 70? G2 lebih kecil 70 dari sini. Oke, dari sini datangnya. Dari mana kata kurang? Titik, koma, kurang. Dari mana kurangnya ini? Kurangnya ini berasal dari sini. Ya, jika jawabannya itu iya, akan muncullah kata kurang. Nah, jika enggak kan ditanya kembali ya. G2 lebih besar sama dengan 70 dan
G2 lebih kecil 80. Nah, untuk pengetikan rumus dan pada Excel, ya dimulai dari N dulu. N, buka kurung, apakah G2 lebih besar sama dengan 70, titik koma, G2-nya lebih kecil 80. Ya, dari mana rumusnya itu, Pak? Ya, dari sini. Dari sini, dari decision simbolnya. Jika iya, maka muncullah kata, ini bukan baik ya. Ini harusnya kita ganti ini. Ini jadi cukup. Oke, dari mana cukupnya, Pak? Dari sini dia kata. Dari sini dia cukupnya. Oke, dari sini cukupnya. Nah, jika G2-nya ternyata lebih besar sama dengan 70 dan G2-nya lebih kecil 80, muncul cukup. Kalau enggak bagaimana? Kalau enggak, ya kembali lagi bertanya. Karena di sini ada decision symbol lagi ya. Ya, apakah G2 lebih besar sama dengan 80 dan G2 lebih kecil 90? Nah, itulah cara membaca rumus fungsi N. Nah, yang mana itu? Yang ini dia, nak. Dari decision inilah muncul ini. N, G2 lebih besar sama dengan 80, G titik koma, G2 lebih kecil 90. Jika iya bagaimana? Jika iya, muncul kata baik. Jika enggak, ini tidak ya. Jika tidak, bagaimana? Jika tidak, maka yang muncul adalah memuaskan. Seperti itu. Jadi pembacaannya itu mulai dari kiri berlanjut sampai ke kanan. Jika di kiri pun sudah memenuhi, dia akan memberhentikan proses pembacaannya. Contohnya, G2 nilainya adalah 20. Maka akan diuji dulu. Apakah G2-nya lebih kecil dari 70? Ya. Kalau iya, maka muncullah kurang. Berakhirlah sudah. Nggak akan berlanjut ke decision simbol lainnya, nggak akan. Jika decision simbol tersebut sudah memenuhi, tidak akan melanjutkan lagi decision simbol lainnya. Nah, contoh lagi. Nilai G2-nya adalah 78. Nilai sel G2 78. Apakah nilai G2 atau 78 tadi lebih kecil dari 70? Ya pasti enggak kan? Kalau enggak, maka lanjut ke decision simbol yang lain. Apakah 78 itu lebih besar sama dengan 70? Ya. Apakah 78 itu lebih kecil dari 80? Ya, dua-duanya iya. Kalau gitu, maka muncullah cukup. Nggak akan berlanjut ke decision simbol lainnya. Seperti itu. Jadi bacanya itu kalau dari rumus next if-nya, bacanya dari kiri ke seterusnya. Ke kanan dan seterusnya ya. Jadi kalau bagian kiri rumus ini sudah memenuhi, maka muncullah pesan iya. Jika tidak, ya kembali lagi dilanjutkan ke decision lainnya. Dilanjutkan lagi ke rumus if lainnya. Seperti itu. Oke, ini contoh pertama. Sekarang kita akan lihat contoh yang kedua. Oke, contoh soal next if yang kedua. Andre menemukan rumus sama dengan if, buka kurung left, B2 titik koma 3 sama dengan kur, titik koma, kurang, titik koma, if buka kurung right, B2 titik koma 3 sama dengan kub, titik koma cukup, titik koma berlebihan. Pada sel C2, ia iseng-iseng mengetikkan teks kur, garis 287654, garis kub pada sel B2. Apakah yang ditampilkan oleh sel C2? Nah, kalau anak-anak Bapak menyimak atau mendengar apa yang Bapak sampaikan sebelum memasuki contoh soal next if yang kedua ini, anak Bapak pasti tahu cara menjawabnya. Tapi kalau nggak memperhatikan, pasti dia akan kebingungan. Kenapa? Nih, Bapak kasih tahu di mana letak kebingungannya. Letak kebingungannya itu terdapat di sini. Kalau left B2,3 artinya kan mengambil karakter ya, yang letaknya di sebelah kiri sebanyak 3 karakter. Kalau nanti hasilnya kur, maka muncullah kurang. Kemudian right B2,3 artinya mengambil karakter yang letaknya sebelah kanan, juga sebanyak 3 karakter. Kalau hasilnya kub, maka muncullah kata cukup. Jika bukan dua-duanya, maka muncullah kata berlebihan, seperti itu. Nah, sedangkan yang diketikkan si Andre itu di depannya atau sebelah kirinya ada kur, sebelah kanannya ada kub. Tentunya akan membuat bingung. Nanti yang muncul itu kurang atau cukup ya? Nah, seperti itu. Atau kalau muncul dua-duanya, nanti yang
hasilnya adalah berlebihan. Nah, kalau yang nggak mendengarkan pasti pikirannya ke sana. Tapi kalau yang mendengarkan pasti paham gimana atau apa yang akan ditampilkan oleh sel C2. Ya, jadi seperti yang Bapak sampaikan, Bapak ulangi lagi penjelasannya. Seperti yang Bapak sampaikan, ya, apapun yang diketikkan di sini itu akan diuji dulu di rumusnya. Nah, pembacaan rumus adalah dari sebelah kiri ke kanan. Jika sudah memenuhi rumus yang pertama, maka tidak akan dilanjutkan kembali. Namun jika tidak memenuhi, dia akan terus lanjut sampai ke yang terakhir. Nah, ini akan dites nih. Kur garis 287654 garis kub, dia akan tes di sini. Apakah karakter di sebelah kiri dari B2, dari sel B2 sebanyak 3 adalah kur. Kita baca. 1 2 3 kur. Benar ya? 1 2 3 dan kur. Memenuhi, benar ya? Kalau benar, maka muncul kurang. Selebihnya bagaimana, Pak? Selebihnya diabaikan. Gak dilanjutkan kembali. Seperti itu. Nah, kalau seandainya bukan kur, misalnya di sini adalah kar, KAR. Ya, di sini adalah kar. Apakah karakter di sel B2 sebanyak 3 karakter itu adalah kur? Kita lihat ya, di sini kan udah Bapak ganti jadi kar, bukan kur. Otomatis bukan. Nah, gitu ya. Bukan atau tidak. Kalau tidak, maka yang kurang ini nggak akan dilanjutkan, dia akan kembali ke yang paling belakang, yang di belakangnya. Jika sebelah kanan dari B2.3 atau sebelah kanan dari kar garis 287654 garis kub itu sama dengan kub. Artinya karakter di sebelah kanan sebanyak 3 karakter itu sama dengan kub, maka muncullah cukup. Kalau enggak, bagaimana? Kalau enggak muncul berlebihan. Nah, jadi kesimpulannya adalah dia akan membaca karakternya itu, nak. Karakternya itu nanti apa? Nah, ternyata setelah Bapak ganti jadi kar garis 287654 garis kub, dia memenuhi syarat yang kedua ini, yaitu karakter di kanan dari sel B2 itu 3 karakter sebelah kanannya adalah kub. Dan benar, kalau benar muncullah cukup atau tampillah cukup. Jikapun kalau salah, muncullah berlebihan. Seperti itu. Paham ya, nak ya? Oke. Itulah cara untuk menjawab soal next if yang kedua. Nih, cara penyelesaian. Pahami dulu rumus next if yang terdapat pada sel C2. Kemudian rumus next if pada sel C2 itu kan bergantung dengan teks yang terisi di sel B2. Pembacaan rumus next if itu dimulai dari kiri ke kanan. Jadi jika kiri sudah memenuhi syarat, maka proses if dihentikan. Namun jika tidak memenuhi syarat, maka akan terus berlanjut sampai akhir. Ya. Jika tetap tidak juga memenuhi syarat, maka bagian paling terakhirlah yang dimunculkan. Nah, masih ingat kan contoh soal yang pertama tadi? Contoh soal yang pertama tadi mengenai nilai kurang, cukup, baik, dan memuaskan, itu kan bergantung dengan angka yang kita ketikkan. Coba kalau Bapak tuliskan atau ketikkan 88 dengan huruf. Ya, 88 dengan menggunakan huruf. Otomatis apa yang Bapak ketikkan tersebut dianggap sebagai huruf, bukan angka. Sedangkan yang dinilai atau syaratnya itu adalah angka. Jadi, apakah 88 itu lebih kecil dari 70? 70 itu angka, 88-nya huruf? Otomatis enggak. Kenapa? Karena huruf dan angka itu adalah dua hal yang berbeda. Dia akan berlanjut terus ke pernyataan kedua. Apakah 88 yang Bapak ketikkan dengan huruf itu lebih besar dari 70 dan lebih kecil dari 80? Udah pasti enggak. Karena dibandingkan adalah huruf dengan angka, udah pasti dua hal yang berbeda. Jadi dia berlanjut lagi ke yang salah. Apakah 88 lebih besar dari 80 dan lebih kecil dari 90? Secara logika harusnya iya kan gitu. Namun karena dibandingkan adalah huruf dengan angka, itu nggak bisa dibandingkan gitu ya, nggak bisa dibandingkan. Oleh karena itu dianggap adalah salah. Dianggap adalah salah, nggak bisa membandingkan antara huruf dengan angka. Jadi kembali lagi, kalau salah tidak memenuhi ketiga-tiganya, maka muncullah memuaskan.
Kan seperti itu ya. Nah, oleh karena itu jangan membandingkan dua tipe data yang berbeda. Kalau kamu mau bandingkan angka ya dengan angka, bandingkan huruf dengan huruf. Ya. Sama seperti dalam kehidupan sehari-hari. Jangan bandingkan ayam dengan unta. Walaupun sama-sama makhluk hidup, itu nggak bisa dibandingkan ayam dengan unta. Atau yang lebih dekatnya adalah jangan bandingkan ayam dengan bebek. Seperti itu. Untuk mencari ayam yang terbaik ya bandingkan antar sesama ayam. Ya. Untuk mencari bebek terbaik ya bandingkan sesama bebek. Jangan bandingkan ayam dengan bebek untuk mencari ayam yang terbaik. Ya. Jadi bandingkan dengan tipe data yang sama. Kalau angka, maka pasangkanlah dengan angka. Kalau huruf, pasangkanlah dengan huruf. Paham ya, Nak ya? Oke, itu sekedar penjelasan yang Bapak berikan. Nah, sekarang kita lihat nih. Jawabannya sama dengan if left B2 titik koma 2 sama dengan kur titik koma kurang titik koma if right B2. Ini harusnya 3 ya. Ya 3. Karena kan yang diambil 3 karakter. Ini 3. Oke, cukup berlebihan. Diketikkan di G2 adalah kur dan diakhiri oleh kup. Kalau udah dengar apa yang Bapak jelaskan harusnya sudah tahu. Ya, ini 3. Kalau 2 pasti nggak akan memenuhi apapun itu. Karena kan cuma 2 karakter, ini harusnya 3. Oke, maka hasilnya udah pasti kurang. Karena dia bacanya dari sini. Dari sini dulu terlebih dahulu, ini dibaca dulu. Kalau sudah memenuhi, maka muncul kurang dan ini tidak dilanjutkan kembali. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, ini nggak akan pernah dilanjut kembali. Tapi jika pun masih salah, ini akan berlangsung kembali. Sampai paling terakhir. Nah, soal next if yang Bapak berikan dan Bapak berharap sekali dijawab di komentar ya. Jawab di komentar. Jonathan diberikan menggunakan rumus sama dengan left B2 ini harusnya ini 4. Ya, ini harusnya 4. Kenapa? Nggak akan mungkin kamu akan mendapatkan kata mate jika yang diambil cuma 2 karakter aja. Paling yang kamu dapatkan adalah MA-nya aja. Dan sini adalah 3. Di sini adalah 3, karena nggak mungkin kamu akan mendapatkan karakter IPA jika karakter cuma 2. Paling kamu hanya mendapatkan IP aja. Seperti itu. Nah, Jonathan diberikan atau menemukan rumus sama dengan if left B2 titik koma 4 sama dengan mate titik koma matematika titik koma if right B2 titik koma 3 sama dengan IPA titik koma bahasa Inggris. Pada sel C2, ya iseng-iseng mengetikkan teks IPS garis 287654 garis IPA pada sel B2. Kemudian apa yang ditampilkan oleh sel C2? Kurang lebih soal next if ini mirip seperti contoh soal yang kedua tadi. Ya, Bapak tunggu jawaban anak-anak Bapak semua di komentar kelas ya. Oke, jika masih ada yang nggak mengerti atau kurang dimengerti, boleh. Ya, boleh bertanya di komentar kelas, Bapak akan menjawab sebisa mungkin. Ya, Bapak akan memberi penjelasan yang lebih. Oke. Jadi, inilah pembelajaran kita hari ini seputar next if. Jadi, pembelajaran next if itu bukan pembelajaran yang susah, Nak. Tapi, kalau kita mempelajari hal-hal yang baru, awalnya memang susah. Awalnya terkesan ribet. Awalnya terkesan ini pembelajaran kok membebani kali ya. Kalau awal kita belajar itu pasti punya kesan seperti itu. Tapi kalau kita menyenangi apa yang kita pelajari, lambat laut pasti pelajaran sesusah apapun itu pasti akan mudah diterima. Oke? Nah, di pertemuan Bapak berikutnya kita akan mengadakan ulangan mengenai rumus if tunggal dan rumus next if. Kita akan mengadakan ulangan ya, Nak ya, di pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Akhir kata Bapak ucapkan selamat siang dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.